Kurma 0 kolesterol. Kadar protein hanya sekitar 6. Dan ini lebih dibutuhkan untuk aktivitas detoksnya tubuh kita dari ba'dal fajar sampai maghrib. Detoks yang panjang. Kalau detoks tubuh kita sudah lelah, exhausted. Ketika sudah lelah, jangan dikasih makanan menu sahurnya yang berat-berat dari kolesterol dan protein. Akhirnya apa? Lelah ketemu lelah. Anda bakal tambah capek, tambah gampang ngantuk, tambah lemes. Anda nggak jadi orang yang produktif. Urusan kerja kantor nggak produktif, ya, atau produktif dalam urusan ibadah, amalan, baca Al-Quran malas. Ya, mata untuk baca Al-Quran pengennya nutup terus. Ima karena ada jinnya atau nggak ada jinnya karena malasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan Nabi SAW yatasahhar ma'a ihda zaujatih. Nabi bersaur dengan salah satu dari istrinya. Nabi nggak memerintah, nggak ngumpulin semua istrinya. Yuk, Hafsah, Aisyah, Safiyah, ya, Sauda, ya, Maimunah, kalian semua ke sini yuk kumpul. Tolong bikin masakan sahur yang enak. Kamu bikin rendang, kamu bikin sop iga, kamu bikin sate padang misalkan. Enggak. Nah, Nabi sahur bersama salah satu dari istrinya dengan menu yang simpel. Ya, Nabi 9 istrinya nggak disuruh masak rame-rame untuk menu sahur Nabi. Ya, Nabi nggak ingin merepotkan keluarganya. Nabi nggak ingin keluarganya habis waktunya untuk masak. Nah, di zaman kita sekarang setan dan pasukannya menyiapkan jebakan untuk kaum wanita. Untuk menyiapkan keluarganya makan sahur, dia sampai masak dari 1:30 malam udah masak. Padahal masih banyak waktu yang dilakukan untuk sholat malam, zikir, baca Al-Quran, istighfar. Makanya Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka apa? Istighfar. Di waktu sahur mereka istighfar. Kata para ulama, ditakwil juga terkait dengan istighfar, mereka juga tahajud. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Istighfar, tahajud, ya, juga bisa kita penuhi dengan baca Al-Quran. Bukan waktu sahur, banyak makan sahur. Habis waktunya untuk makan sahur. Adzan fajar 4:30, sahur sudah dari 4:30 sampai 4:30. 1 jam habis waktunya untuk sahur. Rahimin rahimakumullah jami'an. Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah Anda, karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Berkah dari sisi apa? Berkah Anda menjalankan sunnah. Berkah dari sisi apa? Berkah dari sisi Anda menyelisihi ahlul kitab. Nabi bersabda, inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara puasa kita dan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Ahlul kitab kalau puasa nggak makan sahur. Nabi menganjurkan kita untuk makan sahur. Nah, ini rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkah juga dari sisi apa? Kekuatan, kesehatan. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Ibnu Majah, Hasan li ghairi, Nabi bersabda, ista'inu bis sahuri li siyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati li qiyamika fil laili. Ambillah sebab Anda makan sahur biar kuat puasa di siang hari. Ambillah sebab Anda qailulah, istirahat di siang hari biar kuat sholat di malam harinya. Ini rahasianya. Juga termasuk keberkahan. Kuat puasa di siang hari gak harus berarti banyak makan sahur. Ini salah. Biar kuat puasa esok, saya sahurnya harus banyak. Salah. Semakin Anda kebanyakan makan sahur,
semakin lemes. Semakin banyak makan sahur, semakin gampang terjatuh dalam dosa. Ibnu Qayyim berwasiat, fudulu ta'am da'in ila asya' kathira minasyarr, ila tahrikil jawarih lil ma'asi wa yuzkilu al-badani an ta'atillah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, makan yang terlalu banyak atau banyak makan itu akan mendatangkan keburukan yang banyak. Keburukannya banyak, tapi dua keburukan yang disebutkan Ibnu Qayyim sudah cukup bagi kita sebagai pelajaran. Keburukan yang pertama, dengan kebanyakan makan, tubuh kita akan, atau organ tubuh kita akan mudah tergiring untuk menjatuhkan diri dalam maksiat. Dan tubuh kita dibikin berat untuk mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat rahimani rahimakumullah jami'an. Sahur itu enggak harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 sehat 5 ajib, enggak harus. Sahur itu cukup. Nabi bersabda, bihasbi bini Adam ukulatin hatta yuqimna sulbah. Cukuplah anak Adam makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Udah. Ini katakan sahurnya umat Islam, kata Ibnu Qayyim, mau sahur, mau makan biasa, mau ketika makan enggak dalam kondisi puasa, ini kebutuhan primernya, kebutuhan makan primer umat Islam ya ini, makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak. Kemudian kebutuhan makan sekundernya apa? Kata Ibnu Qayyim, lanjutan dari hadis ini. Fa in kana la mahala fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk nafas. Adapun untuk menu sahur, Nabi seringnya, kata sering di sini, ya, kalau kita lihat sering, berarti tidak menutup kemungkinan Nabi sahur juga pernah selain bukan kurma. Ya, tapi kalau kita lihat seringnya Nabi kurma. Sahurnya, menunya. Beliau bersabda dari hadis Anas bin Malik, riwayat Abi Daud, ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin kurma. Pertama kurma, kita makan kurma cepat. Gak habis waktu kita untuk makan sahur. Gak banyak habis. Makan kurma cepat, dari sisi waktu cepat, efektif, ya, efisien, termasuk tenaganya juga efisien. Sahur yang kita butuhkan, kalau kita lihat Nabi sering pakai kurma, yang kita butuhkan bukan lemak, bukan protein, tapi kalori. Nah, kalori pada kurma dibanding kalori pada nasi, nasi satu centong 100 gram, kalorinya 130. Sedangkan pada kurma 100 gram, kalorinya 280. Berarti tinggian kalori mana? Kurma. Nah, dan kurma berikutnya, kurma 0 kolesterol. Kadar protein hanya sekitar 6. Dan ini lebih dibutuhkan untuk aktivitas detoksnya tubuh kita dari ba'dal fajar sampai maghrib. Detoks yang panjang. Kalau detoks tubuh kita sudah lelah, exhausted. Ketika sudah lelah, jangan dikasih makanan menu sahurnya yang berat-berat dari kolesterol dan protein. Akhirnya apa? Lelah ketemu lelah. Anda bakal tambah capek, tambah gampang ngantuk, tambah lemes. Anda nggak jadi orang yang produktif. Urusan kerja kantor nggak produktif, ya, atau produktif dalam urusan ibadah, amalan, baca Al-Quran malas. Ya, mata untuk baca Al-Quran pengennya nutup terus. Ima karena ada jinnya atau nggak ada jinnya karena malasnya. Nah, begitu pula ketika sahur, ketika buka juga jangan terlalu banyak. Biar Anda kuat salat isya dan salat tarawih, dan Anda kuat untuk membaca Al-Quran di malam hari.
Fa ini rahimani rahimakumullah jami'an. Begitu pula yang berikutnya, ketika perut kosong, kata para ulama kedokteran Arab klasik, yang paling cocok itu yang manis-manis. Bukan semua manis. Ya, sahur es teh manis, buka es teh manis, bukan. Tapi buah yang manis ini dibutuhkan. Dan paling cocok untuk liver dan limpa. Oleh karena itu, ketika perut kosong, jangan konsumsi yang pahit-pahit, pedes-pedes, asin-asin, masam-masam, atau yang hambar. 5 rasa jangan, mending cari yang manis. Begitu pula ketika buka puasa. Nabi nggak minum air itu dingin sifatnya dan dia hambar. Nabi nggak konsumsi yang pahit, pedes, masam, asin, nggak. Tapi buka puasanya sama. Sahurnya kurma kering, bukanya kurma rutop. Bayi baru lahir juga demikian, ditahnik pakai kurma. Kenapa kurma? Gak pilih buah yang lainnya? Karena ada hikmah. Yang dibutuhkan oleh liver dan limpa ada yang manis-manis. Sampai kata Imam Ahmad, kalau gak ada kurma, pilih madu. Kalau gak ada madu, cari tebu. Intinya manis dibutuhkan. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, kalau bayi sudah terlanjur disusui, karena susu rasanya bukan manis. Imma hambar, imma ada asinnya. Karena kandungan kolesterolnya. Ya, kalau sudah disusui nggak ada lagi sunahnya tahnik, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Karena yang dibutuhkan ada yang manis-manis untuk masuk liver dan limpa. Fa ini rahimankumullah jami'an sebagai bahan tadabbur kita. Alhamdulillah dari awal Ramadan sampai tadi sahur, alhamdulillah masih bertahan kurma. Kadang cuma kurma, kadang kurma dengan pasangannya. Kurma melon, kurma semangka, bisa kurma timun, kurma pepaya, kurma buah pir, dan semisalnya. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kalau sahur, Anda jangan sahur mencukupkan diri dengan minum air nabis. Anda lemah, cepat lemas. Sahur dengan kurma rutop, jangan, karena kalorinya nggak setinggi kurma kering. Ya, sahur dengan kurma mengkel, busur, kurma warna kuning atau merah marun, jangan. Nah ini sebagai bahan tadabbur kita. Rahimankumullah jami'an. Sahur kurma simple. Kurma dicerna sekitar 10 menit, 15 menit. Anda sahur kurma jam 4, Anda minum 5 menit, 10 menit sebelum adzan, Anda minum. Sehingga ada jeda jarak antara makan kurma dan minum, ada jaraknya. Dan ini nggak disebutkan Nabi SAW. Hanya kita bahas hikmah dari kenapa Allah ciptakan lambung dengan 5 enzimnya. Ada mulut lambung, kemudian ada cairan cim, kimusat. Ini semua ada kaitannya. Karena kalau makan kurma, langsung minum, khawatir kurma nggak hancur. Kalau kurma nggak hancur, akan berjubel di mulut lambung, sphincter pylori, akan menyebabkan, kata Ibnu Qayyim, al-kulanj. Bahasa kerennya sekarang kolik abdomen, nyeri perut yang hebat. Ya, saya heran, habis sahur kok begah, habis sahur kok lambung sakit. Ini jangan salahkan puasanya, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan syariat Allah, jangan salahkan Allah, salahkan diri kita. Bagaimana cara kita sahur, apa yang dimakan, kombinasinya apa, itu perlu. Bagaimana antara sahur dan minum perlu dibahas. Apalagi menu makanannya berat. Makan daging-dagingan, ada kambing, ada sapi, ada ayam bebek, semua dimakan semua. Habis itu langsung minum. Ya, ini lebih apa? Lebih potensi menyebabkan al-kulanj atau kolik abdomen, nyeri perut yang hebat. Ini ulama kedokteran klasik yang membahas begitu detailnya. Mereka menelaah dari firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah ciptakan manusia dengan sempurna ciptaan. Sempurna dari sisi apa? Ahsanus surah wa ahsanul qamah. Sempurna anatominya, sempurna fisiologinya. Oh, kenapa Allah ciptakan lambung seperti huruf J? Ya, ada puncaknya, fundusnya, ada perutnya, ada mulut lambungnya, ada 5 enzimnya, dindingnya ada 3 lapis. Ya, dinding paling luar ada sarafnya, sehingga kalau ada masalah gastritis, dia nyeri sebagai alarm. Semuanya Allah ciptakan lengkap. Dari inilah para ulama membahas. Fa ini rahmani rahimakumullah jami'an yang baru kita tadabburi. Kemudian barakallahu fikum,
Sahur dengan simpel, Anda bisa menjalankan aktivitas yang lain. Baca Al-Quran lagi, ya, atau istighfar lagi, ya, atau siap-siap untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Nah, tapi yang afdal untuk salat 2 rakaat sebelum fajar, ya, sebagaimana disebutkan berikutnya Nabi apa? Yusalli sunnatas subhi rak'ataini khafifataini. 2 rakaat sebelum salat subuh qabliyah. Itu di rumah. Kenapa? Karena rumahnya Nabi dekat, nempel dengan masjid. Ya, kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dekat. Nah, sehingga apa? Salat yang terbaik di rumah. Afdhalus salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salatnya seseorang itu apa? Di rumahnya. Kecuali salat fardu. Salat fardu ya harus di masjid. Tapi kalau Anda masjidnya jauh, Anda setelah adzan salat sunnah di rumah, ke masjid, kalau berangkat salat sunnah di rumah, berangkat ke masjid, nggak dapat takbiratul ihram, ya akhirnya nggak dapat keutamaan untuk salat dapat takbiratul ihram. Yang mana kalau kita merutinkan diri kita selama 40, ya, yaitu mendapati takbiratul ihram, dikatakan 40 hari, mendapati takbiratul ihram, maka kita apa? Dibebaskan dari apa? Buri'a minan nar wa minan nifaq. Akan dicabut dari hati kita ke sifat kemunafikan, dihindarkan dari sifat munafik dan dijauhkan dari neraka. Maka kalau kondisinya Anda rumahnya jauh, kalau Anda salat rawatibnya di rumah, nggak dapat takbiratul ihram, ya sudah salat rawatibnya di masjid. Anda jalan aja. Nah, fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kenapa? Salat subuh keutamanya apa? Afdalu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia yang seisinya. Sampai ulama berpendapat kalau ketinggalan salat 2 rakaat sebelum fajar boleh diqadha. Kenapa? Keutamaan salat tersebut. Nah, habis sahur termasuk kesalahan kita, ada yang olahraga setelah sahur, salah. Ya, setelah sahur sengaja lari-lari. Nah, ada yang setelah sahur kebiasaan mereka tidur, ini salah. Bisa menyebabkan apa? Di antaranya potensi terjadi fermentasi. Nah, pantas tak heran kalau ada orang selepas sahur puasa, habis sahur tidur, habis sholat subuh tidur lagi. Dia mengeluh apa? Kok kenapa ya? Berapa hari ini di bulan Ramadan gula darah saya naik? Ya wajar. Darah saya kental, wajar. Asam urat naik, wajar. Kolesterol naik, wajar. Kenapa? Pencernaan melemah. Kalau pencernaan melemah karena apa? Metabolisme melemah. Gara-gara apa? Salah kita. Juga timbul sakit mah juga. Nah, ini bahan tadabbur. Maka jangan salahkan syariat Allah, tapi salahkan diri kita. Jangan celah syariat ini, celah diri kita sendiri. Ya, walumu anfusakum, celah diri Anda sendiri. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau Anda dapat nikmat, kebaikan, nisbatkan itu kepada Allah. Kalau Anda dapat musibah, cobaan, malapetaka, penyakit, sakit, nisbatkan pada diri Anda sendiri. Contoh pada Ramadan, nama Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Dengan Ramadan untuk menyembuhkan penyakit kita, membersihkan racun dalam tubuh kita, menghilangkan penyakit pada psikis dan jiwa kita, menghilangkan penyakit fisik kita, racun dalam tubuh kita, sel tumor, kanker, leukosit dinaikin, kekebalan tubuh dinaikin. Ya, wah, ini keutamanya sangat banyak. Dengan ini nggak mungkin puasa dengan syariat Allah yang sempurna, menunjukkan sempurnanya Asmaullah Al-Husna. Nggak mungkin puasa ini untuk bikin Anda sakit. Bahkan kalau Anda sudah sakit, Anda ada yang sakit, atau Anda safar, yang sakit dan safarnya memberatkan diri dia, justru menunjukkan sayangnya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tidak menganjurkan Anda untuk tetap puasa, bahkan dianjurkan diqadha di hari yang lainnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Diganti hari yang lainnya.
Bahkan ketika yang maksain safar, takut sakit, Nabi bersabda, laisal bir asyamu fis safar. Rawahu Muslim. Bukanlah satu kebaikan orang yang memaksakan diri puasa ketika dalam kondisi safar. Bukan kebaikan. Karena apa? Khawatir dia tambah sakit. Atau jatuh sakit gara-gara puasa dipaksakan ketika safar. Atau sakit dipaksakan tetap puasa. Allah gak ingin hambanya tambah celaka. Dijelasin semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ini barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah.